agak iri sebenarnya, agak jealous. Bagaimana Indonesia lakuin ini cepat banget gitu. Sebenarnya dia istilah naturalisasi itu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Fans Malaysia iri dengan pemain keturunan timnas Indonesia, lancar nyanyi lagu Tanah Airku. Pak Erik, ketika dari Bali sudah mengatakan bahwa alokasi dana yang akan diberikan oleh Pak Prabowo dari tadinya itu 120 miliar naik sampai 200 miliar. Luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Erick Thohir sebut Prabowo anggarkan 200 miliar rupiah untuk timnas Indonesia. Daftar lengkap calon pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru, pernah bela Belanda Junior. Fans Malaysia iri dengan pemain keturunan timnas Indonesia, lancar nyanyi lagu Tanah Airku. Kecintaan pemain timnas Indonesia, Jai Idzes dan Ragnar Oratmangoen, yang terlihat sangat lancar menyanyikan lagu Tanah Airku ternyata membuat netizen asal Malaysia sampai merasa iri. Netizen asal Malaysia menyoroti kefasihan Jai Idzes dan Ragnar Oratmangoen yang bisa dengan fasih menyajikan lagu Tanah Airku seusai pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seusai duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Selasa, 19 November 2024 malam WIB itu, keduanya memang secara khusus mendapatkan sorotan dalam momen sakral ini. Menyanyikan lagu Tanah Airku memang sudah menjadi tradisi pendukung timnas Indonesia seusai bertanding. Biasanya, para pemain dan staf pelatih melingkar di tengah lapangan untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. Jai Idzes dan Ragnar Oratmangoen tampak sangat hafal dengan lagu tersebut. Hal ini pun sampai menjadi sorotan netizen asal Malaysia, Mofasat, yang memberikan atensi khusus terhadap kedua pemain tersebut. Dia tengah mempertanyakan apakah para pemain keturunan yang nantinya memperkuat timnas Malaysia bisa sangat fasih menyanyikan lagu kebangsaan mereka negaraku, seperti Jai dan Ragnar menyanyikan lagu Tanah Airku. Jika benar, pemain keturunan yang bermain untuk Malaysia nanti, apakah dia bisa menyanyikan lagu negaraku seperti Jai Idzes dan Ragnar Oratmangoen yang bisa menyanyikan lagu Tanah Airku, tulis Mofasat via X, Kamis, 21 November 2024. Ada banyak sekali respons dari netizen Indonesia yang menanggapi cuitan ini. Mereka merasa sangat bangga dengan kefasihan Jai Idzes dan Ragnar Oratmangoen yang sangat lancar menyanyikan lagu tersebut. Itulah sebabnya aku bangga lahir di Indonesia, jati diri kuat, nasionalis, pemain naturalisasi kalau mau bergabung jadi warga Indo memang wajib hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya, tulis Usnam. Semoga nanti suatu hari Malaysia pun bisa mendapatkan pemain warisan yang bagus lagi bangga bermain, menyanyi, jatuh bangun untuk negerinya. Just like Jai Idzes and Ragnar Oratmangoen for Indonesia. Salam tulis Rangga. Boleh, pastikan Federasi Sepak Bola Malaysia mencari pemain warisan yang boleh bersungguh-sungguh nak represent your country. Bola sepak Malaysia boleh macam Indonesia soon, tulis Double. Berharap sepak bola kalian bangkit bersama-sama memperbesar ASEAN. Kangen juga momen tawuran di komen pas match badminton atau bola sepak, tulis Afada. Erick Thohir sebut Prabowo anggarkan 200 miliar rupiah untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Presiden Prabowo siap membantu pendanaan timnas Indonesia. Dana yang dijanjikan di atas 200 miliar rupiah. Kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sponsor swasta, dan masyarakat disebut menjadi elemen kunci untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen luar biasa untuk turut mendorong kemajuan timnas Indonesia. Anggaran melalui APBN untuk timnas Indonesia yang sebelumnya sebesar 120 miliar rupiah dipastikan akan ditingkatkan. Presiden Prabowo bilang saya bisa bantu di atas 200 miliar rupiah. Surat sudah saya kirimkan kepada beliau untuk diteruskan ke Ibu Sri Mulyani.
Mudah-mudahan ini membantu program jangka panjang kami untuk 2025, terutama kualifikasi Piala Asia dan upaya menuju Piala Dunia, kata Erick Thohir melalui rekaman suara yang diterima Kompas.com. Namun, Erick Thohir juga menegaskan bahwa saat ini timnas Indonesia tidak mungkin sepenuhnya hanya bergantung kepada anggaran pemerintah. Menurutnya, PSSI harus mandiri secara finansial dengan menggandeng sponsor dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Ia juga mengapresiasi kontribusi pihak swasta yang kini semakin banyak mendukung pengembangan sepak bola Indonesia. Saat ini, Erick Thohir mengatakan sudah ada 19 brand yang telah menjadi mitra strategis PSSI. Di sisi lain, bentuk nyata dukungan masyarakat terlihat dari penjualan tiket pertandingan timnas yang selalu ludes. Ia berharap antusiasme ini bisa mendorong para pemain timnas untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Tentu seperti yang saya janjikan, kita tidak mau juga 100% pendanaan PSSI dari pemerintah saja, ucap ex-presiden Inter Milan tersebut. Timnas Indonesia mencatat sebuah sejarah baru. Untuk pertama kalinya, 3 kelompok usia timnas Indonesia, yaitu U17, U20, dan senior telah memastikan kelolosan ke Piala Asia. Bahkan, timnas U23 hampir saja lolos ke Olimpiade 2024 silam. Peluang untuk menciptakan sejarah lanjutan tetap ada mengingat timnas U17 dan senior berjuang lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah kunci untuk mengantarkan sepak bola Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Kami berharap dengan dukungan dari berbagai pihak, sepak bola Indonesia bisa terus berkembang. Ini adalah mimpi panjang kita dan semua pihak harus bersatu untuk mewujudkannya, kata Erick Thohir. Daftar lengkap calon pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru, pernah bela Belanda Junior. Intip daftar lengkap calon pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru. Dalam daftar calon pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru, terlihat mereka pernah bela timnas Belanda Junior. Menilik calon pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru ini, itu artinya skuad Garuda bakal kental aroma Belanda. Di skuad timnas Indonesia saat ini, pemain naturalisasi memang didominasi kelahiran Belanda. Bahkan mereka pun rata pernah bela timnas Belanda Junior. Sebut saja nama seperti Martin Paes, Kelvin Verdonk, Mees Hilgers, Sandy Walsh, dan lainnya rata pernah bela timnas Belanda Junior. Belakangan, mereka pilih jalani naturalisasi menggalkan status warga negara Belanda dan gabung timnas Indonesia. Kini, bocor sejumlah nama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru. Terlihat ada 7 pemain calon pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru. Lantas siapa saja calon pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru itu? Melansir Tribunnews.com Minggu 24 November 2024, bocoran calon pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru terlihat dari unggahan sosial media pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi saat menjamu Marcelino Ferdinand di kantor PSSI. Dalam unggahan foto tersebut terlihat ada secari kertas yang bertuliskan naturalisasi pemain. Secari kertas itu berisikan 7 nama calon pemain yang digadang-gadang akan membela timnas Indonesia. Jika dilihat seksama, 4 pemain yang terkonfirmasi. Keempat pemain yang dimaksud itu adalah Dion Marks, Tim Gepens, Noah Leotamu, dan Estella Loupati. Untuk Dion Marks dan Tim Gepens sendiri sudah melakukan salaman dengan Ketua Umum PSSI. Tim Gepens dan Dion Marks diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 Indonesia. Bersama Dion Marks dan Tim Gepens, ucap Erick Thohir dikutip dari Instagram. Pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen untuk membela timnas U20 Indonesia hingga timnas senior, imbuhnya. Timnas U20 Indonesia saat ini memang sedang butuh pemain bertalenta demi menyongsong Piala Asia U20 2025. Diketahui, timnas U20 Indonesia menjadi salah satu dari 16 tim peserta di Piala Asia U20 2025. Garuda Muda berhasil lolos ke putaran final usai menjadi juara grup F di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ini akan menjadi penampilan ke-20 Indonesia di kompetisi kategori umur itu. Adapun prestasi terbaiknya berhasil menjadi juara pada tahun 1961.
Sedangkan Noah Leotamu dan Estella Loupati diproyeksikan untuk membantu timnas Indonesia Putri. Sementara 3 nama lainnya yang masih asing adalah Mauro Zijlstra, Delano van der Heijden, dan Deleanu Arts. Untuk Mauro Zijlstra, striker FC Volendam tersebut memang santer dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Digadang-gadang, penyerang berusia 20 tahun tersebut akan memperkuat kelompok umur timnas Indonesia bersama Dion Marks dan Tim Gepens. Sedangkan untuk Delano van der Heijden dan Deleanu Arts tentu masih menjadi tanda tanya siapakah 2 pemain tersebut. Melansir data Transfermarkt, Deleanu Arts merupakan bek kanan berusia 21 tahun milik NEC Nijmegen. Lahir di Veghel, Belanda pada 27 Mei 2003 lalu, Deleanu Arts sempat membela di Belanda U17 dengan 2 caps dan 1 gol. Berposisi sebagai bek kanan, ternyata Deleanu Arts juga bisa dipasang sebagai bek tengah. Musim 2024-2025, Deleanu Arts tampil di kompetisi muda Liga Belanda dengan 1 caps. Sedangkan Delano van der Heijden adalah gelandang serang berusia 20 tahun asal Belanda yang kini membela tim muda Feyenoord. Bermain di kompetisi muda Liga Belanda musim ini, Delano van der Heijden tampil sebanyak 2 laga bersama Feyenoord U21. Selain berposisi sebagai gelandang serang, Delano van der Heijden juga bisa dimainkan sebagai sayap kiri. Heijden pernah membela Belanda U16 dan U18 dengan masing-masing 1 caps. Namun belum diketahui dari mana keturunan Delano van der Heijden dan Deleanu Arts.